Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi. Cerita kali ini datang dari Sulawesi Selatan, di mana ada sebuah kasus mengenai pasangan yang istrinya itu ternyata berselingkuh. Perselingkuhan istrinya ini dipergoki langsung oleh suaminya sendiri di rumah mereka, yang mana di saat itu sebenarnya suaminya ini sedang ada tugas di luar kota untuk urusan dinas. Namun entah mengapa tiba-tiba suaminya ini justru pulang lebih cepat dan mendapati sang istri yang sedang berselingkuh di rumah. Kejadian ini berakhir sangat tragis, sobat. Ketika itu suaminya ini meluapkan emosi dengan mengambil sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Tindakan seperti apa yang diambil oleh suaminya? Nah, sekarang kita bahas tentang kasus ini. Kita mulai ceritanya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Di Sulawesi Selatan, ada seorang wanita yang bernama Hasniati. Usianya sudah 42 tahun. Tidak banyak yang mengetahui tentang background perempuan yang satu ini. Namun, bisa dikatakan semasa mudanya, Hasniati ini sempat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Hasanuddin alias Udin. Udin ini merupakan seorang anggota TNI dari Kodim 1425 Jeneponto yang memiliki pangkat serda. Selain hubungan mereka sebagai sepasang kekasih, hubungan mereka ini juga rupanya adalah kerabat dekat alias saudara, ya lebih tepatnya saudara sepupu. Hubungan keduanya tidak berlangsung lama, entah karena mungkin keluarganya tidak menyetujui atau mungkin karena ada permasalahan lain. Tapi yang jelas, pada saat mereka memutuskan untuk berpisah atau putus hubungan, Hasniati ini akhirnya memilih untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Herman, yang mana usianya di dalam kasus ini sudah menginjak 47 tahun. Sejak menikah, Hasniati ini akhirnya diboyong oleh Herman untuk tinggal di sebuah rumah di daerah Jalan Sungai Clara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Herman ini merupakan seorang sabara Polrestabes Makassar yang sudah memiliki pangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka, yang mana tugasnya itu ya lumayan berat dan lumayan sibuk. Bribka Herman ini sibuk melakukan controlling dan pengawasan terhadap semua brigadir bawahannya. Karena jabatan yang Herman pegang ini membuat dia jarang sekali ada di rumah dan sering sekali meninggalkan sang istri sendirian. Dari hasil pernikahan Hasniati dengan Herman, mereka dikaruniai 4 orang anak, dan dari keempat anaknya itu, 1 diantaranya telah menikah dan tinggal di daerah Goa. Hubungan rumah tangga Herman dan Hasniati bisa dikatakan ya biasa-biasa saja. Semuanya berjalan dengan baik dan harmonis. Tidak ada masalah yang berat. Hasniati juga dikenal sebagai seorang istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Dan bisa dikatakan istrinya ini selalu bersikap baik kepada Herman, melayani suaminya, dan apalagi Herman ini jika berbicara dengan istrinya sangat manis dan sangat lembut. Jadi bisa dikatakan Hasniati mendapatkan suami yang sangat baik dalam nge-treat dia sehari-hari. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Mereka sangat menyayangi keempat anak mereka. Lalu selain baik di mata keluarga, Herman sendiri adalah sosok laki-laki yang juga sangat baik di mata rekan-rekan kerjanya. Dia dikenal sebagai orang yang berwibawa dan mengayomi masyarakat. Meskipun hubungan rumah tangga Herman dan Hasniati ini terlihat baik-baik saja, namun Hasniati yang sering ditinggalkan oleh Herman lama-lama merasa kesepian. Apalagi anak mereka semakin lama semakin bertumbuh dewasa dan lebih senang melakukan apapun di luar. Lebih senang main-main dan nongkrong di luar. Mereka jarang sekali menemani ibu mereka di rumah. Karena rasa kesepian tersebut, akhirnya membuat Hasniati secara sadar mencoba untuk mencari pelampiasan. Dia tiba-tiba menghubungi sepupunya lagi yang merupakan mantan kekasihnya dulu, yaitu Hasanuddin alias Udin. Tiba-tiba Hasniati ini memberanikan diri menghubungi Udin duluan. Lalu di saat itu terjadilah percakapan. "Halo Udin, kamu apa kabar?" Pada saat itu, Udin yang sebenarnya statusnya juga sudah menikah dengan orang lain, melihat isi pesan chat dari Hasniati, merasa sangat senang karena dia pun merasa perasaannya belum selesai dari masa lalu dengan Hasniati. Dia langsung merespon,
"Hai Hasniati, kabar baik. Kamu apa kabar? Gimana kabar suamimu?" kata Udin di saat itu. Hasniati pun menyambut dengan sangat baik lagi. Dia bilang, "Aku baik-baik aja. Ya, biasalah suamiku juga baik-baik aja, namun semakin hari dia semakin sibuk dengan pekerjaannya. Aku merasa sepi." Dari obrolan singkat tersebutlah, kemudian obrolan keduanya jadi memanjang, di mana mereka berdua jadinya semakin intens berkomunikasi. Bahkan dari komunikasi itu, mereka berdua kadang-kadang sempat berbicara tentang masa lalu, yang mana pada akhirnya tiba-tiba mereka merencanakan pertemuan. Karena saking merasa kesepiannya, Hasniati sangat ingin bertemu dengan Udin. Lalu janjianlah mereka. Tanpa sepengetahuan suami dan istri dari masing-masing, mereka merencanakan pertemuan di beberapa tempat nongkrong. Bahkan karena intensitas komunikasi mereka jadi sering, hal ini membuat mereka akhirnya memutuskan untuk CLBK alias balikan. Bisa dibayangkan ya sobat, sudah pada tua, sudah pada berkeluarga, tapi tiba-tiba berpacaran lagi. Mereka memantapkan diri masing-masing untuk menjalin hubungan lagi. Dan selama keduanya menjalin hubungan, antara suami dari Hasniati yaitu Herman, serta istri dari Hasanuddin tidak mengetahui apapun. Mereka berdua sangat pintar menutupi hubungannya. Bahkan saking pintarnya, Herman tidak pernah menaruh curiga sama sekali terhadap istrinya Hasniati. Herman juga tipikal cowok yang percaya. Dia saking percayanya kepada sang istri yaitu Hasniati, dia sangat jarang untuk memeriksa ponsel Hasniati. Dan di dalam hal ini, mungkin Hasniati juga merasa sangat aman karena pria yang dia pacari adalah sepupunya sendiri. Lalu singkat cerita tibalah pada suatu hari, tepatnya tanggal 14 Mei tahun 2020. Seperti biasa, Herman berpamitan kepada Hasniati untuk pergi bertugas menjalani pengamanan di sebuah bank yang ada di Makassar. Pada saat itu Herman hanya bertugas dari siang hingga sore hari. Setelah menyelesaikan tugasnya, kemudian Herman ini pergi ke Kabupaten Goa untuk menemui salah satu anaknya yang sudah menikah. Di saat itu anaknya ini sempat memesan sebuah barang kepada ayahnya Herman, dan Herman pun mengantarkan barang tersebut. Pada saat sampai ke kediaman anaknya, dia melihat anak dan menantunya sangat-sangat akur. Mereka sangat berbahagia, mereka harmonis, dan tiba-tiba timbullah rasa kangen di dalam hati Herman kepada sang istri. Dia sempat berkata kepada anaknya, "Waduh, ayah lihat rumah tangga kamu sama suamimu harmonis banget ya. Jadinya pengen cepat pulang. Ayah jadi kangen sama ibumu nak," ucap Herman kepada anaknya. Anaknya yang merasa di saat itu ayahnya terlalu sibuk dengan bertugas juga mensupport ayahnya tersebut untuk segera pulang. Dia bilang, "Ya sudah, ayah malam ini pulang aja, jangan tidur di luar. Lagian ayah juga jarang pulang, kasihan ibu. Ibu pasti senang loh kalau ayah tiba-tiba pulang," ucap anaknya. Lalu mendengar apa yang diucapkan oleh anaknya itu, tiba-tiba terbesit keinginan ingin pulang, dan Herman ini ingin membuat surprise kepada istrinya dengan tiba-tiba pulang dan muncul. Dia berkata, "Ya malam ini ayah pulang aja. Gampang besok kalau mau kerja berangkat dari rumah aja pagi-pagi. Lagian ya gak terlalu jauh juga, masih bisa maksain buat pulang pergi. Ayah udah kangen ibu dan adikmu di rumah. Oke, kalau gitu ayah pulang ya," kata Herman berpamitan dengan sang anak. Lalu di samping itu, ternyata Hasniati sudah sempat menghubungi Udin dan mengabari kalau suaminya sedang pergi dinas dan kemungkinan akan pulang esok hari. Saat itu dengan kesempatan yang ada, Hasniati ini meminta Udin untuk datang ke rumahnya dan menemani dia yang sedang kesepian. Lalu karena kebetulan tempat tinggal Udin alias Hasanuddin ini tidak terlalu jauh dari rumah Hasniati, makanya tanpa berlama-lama Udin pun langsung mengiyakan dan datang dengan menggunakan motor trail miliknya ke kediaman Hasniati. Sesampainya di sana, kemudian Hasniati meminta Udin untuk menunggu sebentar. Dia ingin sementara menidurkan anaknya dulu. Dan kemudian setelah anaknya tidur, Hasniati langsung mematikan seluruh lampu yang ada di rumah tersebut dan mulai masuk ke kamar bersama Hasanuddin untuk melakukan hubungan badan. Herman yang masih berada di rumah anaknya itu mengasuh sebentar. Dia bersiap-siap, lalu setelah meneguk secangkir kopi, langsung berangkat pulang menuju rumahnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza. Pada saat itu,
Perjalanan yang harus ditempuh dari kediaman anaknya ke rumah itu kurang lebih 2 jam. Dan selama perjalanan, tidak ada perasaan yang aneh yang terbesit di dalam hati Herman. Herman melakukan perjalanan dengan lancar dan tibalah dia di daerah tempat dia tinggal, yaitu Jeneponto. Di saat dia hampir sampai di rumahnya, tiba-tiba hujan turun lebat. Keadaan tersebut ternyata membuat Herman malah enggan memasukkan mobil ke komplek tempat dia tinggal. Pasalnya, di depan rumahnya itu biasanya menjadi becek jika hujan, dan selain itu, jalanan juga lumayan jelek dan sempit. Oleh karena itu, dia berinisiatif untuk memarkirkan mobilnya di depan komplek dan menitipkannya kepada security penjaga pintu. Lalu, dari tempat mobilnya parkir, Herman ini kemudian memilih untuk berjalan kaki menuju ke rumahnya. Dari kejauhan, Herman ini merasa sedikit heran. Ini baru saja hujan, tetapi kenapa rumahnya terlihat sangat gelap gulita, tanpa ada satupun lampu yang dinyalakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.30 alias setengah 11 malam. Masa iya sih istrinya itu belum menyalakan lampu? Kan bahaya kalau sampai ada orang yang mencoba untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal itu membuat Herman merasa curiga, karena dia berpikir dia tahu persis kalau sang istri tidak menyukai kondisi yang gelap. Dia takut malah terjadi hal yang tidak diinginkan dengan istrinya. Karena sudah merasa curiga, Herman mempercepat langkahnya tanpa membuat suara. Dia memutuskan untuk mengendap-endap dengan pikiran bahwa mungkin ada maling di rumahnya atau sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebagai seorang anggota kepolisian, dia memiliki insting intelijen yang sangat kuat. Dia merasa rumah tersebut sangat-sangat aneh, seperti ada orang asing di dalamnya. Sesampainya dia di depan rumah, dia melihat ada sebuah sepeda motor trail yang terparkir rapi. Melihat hal itu, membuat Herman ini semakin curiga. Ini motor siapa? Gak mungkin ini motor anaknya atau teman-teman anaknya. Lalu, karena semakin curiga, dia mencoba untuk masuk ke dalam pagar rumahnya dengan memanjat tanpa mengeluarkan suara apapun. Setelah berhasil memanjat pagar, kemudian dengan hati-hati, Herman ini membuka pintu rumahnya. Di saat itu, memang pintu rumahnya terkunci, namun dia memiliki kunci lain. Lalu selanjutnya, dia mulai masuk ke rumah tersebut secara mengendap-endap. Pada saat itu, masih tidak ada hal yang aneh. Nah, lalu dia mencoba untuk menghampiri kamar utama, di mana kamar itu tempat istrinya tidur. Dalam keadaan yang sangat gelap, dia tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan. Nah, dari situ, kemudian Herman langsung saja masuk ke dalam kamar tersebut dan menyalakan lampu. Pada saat lampu dinyalakan, betapa kagetnya dia melihat istrinya sedang dalam kondisi tanpa busana, tengah berhubungan badan dengan seorang laki-laki yang dia kenal, yaitu iparnya sendiri atau sepupu dari istrinya sendiri. Sontak Herman di saat itu berteriak, "Weh, apa ini? Apa-apaan kalian? Apa yang kalian lakukan di rumah saya? Bisa-bisanya kalian melakukan hal menjijikan ini. Jahat kalian!" ucap Herman dalam kondisi emosi dan marah besar. Pada saat itu, Hasniati mencoba menjelaskan kepada suaminya dengan panik. Namun suaminya ini sama sekali tidak terima dan langsung menyanggah ucapan Hasniati. Herman di saat itu berkata, "Sudah, tidak ada yang perlu kamu jelaskan. Semuanya sudah jelas. Sudah ketangkap basah. Mau beralasan apa lagi kamu? Aku tahu ya kalian ini di masa lalu pacaran. Aku kenal kamu, Hasanuddin. Kenapa kamu jahat? Kenapa kamu melakukan hal ini? Saya tidak terima dengan apa yang sudah kalian perbuat." Lalu selanjutnya, karena merasa sangat emosi dan tidak bisa terkontrol, dalam keadaan yang naik pitam, Herman tiba-tiba mengeluarkan senjata api. Dia mengarahkan senjata api itu ke Hasanuddin dan Hasniati. Lalu Hasniati berteriak sambil menangis, "Mas, tolong, maaf, tolong, jangan begini, kita bicarakan baik-baik," ucap Hasniati kepada Herman. Namun pada saat itu, Herman yang sudah tidak tahan, akhirnya dengan membabi buta, langsung menembakkan senjata api itu ke arah dinding kamar rumah tersebut sebagai tembakan peringatan. Lalu, akibat dari tembakan itu, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari kediaman mereka sampai keluar rumah karena penasaran dengan suara gaduh tersebut. Lalu tidak puas menembakkan senjata itu ke dinding, Herman yang mendengar Hasniati berteriak, kemudian kembali menembakkan senjata api itu. Namun kali ini, justru dia mengarahkan senjata api tersebut ke arah istrinya dan melepaskan peluru sebanyak 1 kali, tepat di bagian paha sang istri. Tembakan tersebut membuat Hasniati terluka parah
dia berteriak sangat kencang. Dia tidak menyangka kalau suaminya akan melakukan hal sekejam itu. Lalu di samping itu, Udin alias Hasanuddin yang hanya terdiam melihat tindakan Herman berusaha untuk merebut senjata api yang dipegang oleh Herman. Sebagai seorang anggota militer, dia berusaha dengan sekuat tenaga mencoba untuk merebut senjata tersebut dengan berkata, "Hei, sudah, hentikan, maafkan kami, saya mohon hentikan," ucap Hasanuddin sambil berteriak. Namun, belum sempat Hasanuddin ini merebut senjata api tersebut, Herman berhasil melumpuhkan Hasanuddin dengan 3 tembakan ke arah tubuh Hasanuddin, yang mana tembakan itu mengenai bagian paha, perut, dan juga dada. Dan hal itu membuat Hasanuddin lumpuh seketika. Dia tidak bisa berkutik sama sekali, dan cairan merah mulai keluar dari tubuhnya dan membanjiri ruangan kamar tersebut. Di saat itu Hasniati yang masih menahan kesakitan karena mendapatkan tembakan di bagian paha, dia hanya bisa berteriak minta tolong. Lalu Herman yang di saat itu benar-benar emosi sudah berencana ingin menembakkan lagi senjata tersebut ke arah kepala istrinya. Namun karena dia merasa apa yang dia lakukan itu sudah cukup, dia dengan rasa tidak bersalah keluar dari rumah untuk menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib atas apa yang sudah dia lakukan pada malam tersebut. Lalu di samping itu, beberapa tetangganya yang sedari tadi mendengar suara tembakan kemudian mulai berkumpul di depan kediaman Herman untuk mencari tahu ada apa sebenarnya. Pada saat itu, para warga, tetangga mereka, merasa penasaran apa yang sebenarnya diperbuat oleh keluarga polisi ini. Dan tiba-tiba ketika mereka melihat Herman keluar dari rumah, mereka langsung bertanya, "Pak Herman, apa yang terjadi? Kok ada suara bising seperti suara tembakan?" ucap salah satu tetangganya. Lalu Herman dengan jawaban datar mengatakan, "Aku baru saja menembaki istriku dan selingkuhannya di dalam kamar. Aku sangat geram, sangat emosi menyaksikan mereka berselingkuh," ucap Herman. Namun saat itu terlihat tatapan mata Herman kosong, seperti orang yang sangat kecewa dan putus asa. Para tetangga yang mendengar penjelasan dari Herman merasa sangat kaget, karena di saat itu Herman masih memegangi senjata apinya, dan para tetangga tidak berani berkata apa-apa. Mereka tidak berani menolong, mereka tidak berani berbuat apapun. Dan para tetangga ini berinisiatif ingin menolong Hasniati serta Hasanuddin yang sudah terluka di dalam. Dan saat itu Herman mulai meninggalkan lokasi kejadian dan para warga berbondong-bondong masuk ke dalam rumah untuk menolong Hasniati serta Hasanuddin. Setelah warga menolong keduanya, warga langsung membawa mereka ke rumah sakit yang berbeda, yang mana pada saat itu Hasniati dibawa ke rumah sakit Bayangkara, sementara Hasanuddin dibawa ke rumah sakit Pelamonia Makassar. Lalu tak hanya itu, salah satu tetangga juga sempat menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan tidak lama kemudian, setelah warga mencoba untuk melakukan pertolongan, barulah pihak kepolisian tiba di lokasi. Pada saat itu Herman tidak berontak sama sekali. Dia masih berada di sana dan malah yang ada ketika pihak kepolisian datang, Herman ini justru menyerahkan diri kepada pihak kepolisian yang merupakan teman-teman sejawatnya. Dia menyerahkan senjata api yang dia gunakan untuk menembaki istrinya dan selingkuhan istrinya tersebut. Pada saat itu, Herman merenung. Dia memasang wajah yang penuh penyesalan. Namun, pihak kepolisian langsung menangkap Herman dan menggiring Herman ke kantor polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sesampainya di kantor polisi, Herman yang backgroundnya adalah seorang polisi juga langsung menjalani beberapa pemeriksaan. Dia diinterogasi dan dengan segala barang bukti yang ada serta saksi yang ada, tepat pada tanggal 16 Mei tahun 2020, Herman mengakui semua perbuatannya dan menceritakan mengapa dia melakukan hal tersebut. Dia melakukan hal itu karena merasa sangat kecewa kepada sang istri. Herman pun ditetapkan sebagai pelaku, dikenakan 2 sanksi, yaitu tindak pidana umum dan kode etik kepolisian. Lalu di samping itu, 2 korban yang merupakan Hasniati sang istri dan selingkuhan yang bernama Hasanuddin kemudian mendapatkan penanganan yang intensif. Mereka di saat itu benar-benar kritis disebabkan oleh peluru yang bersarang di tubuh mereka. Beruntunglah bagi Hasniati, dia masih bisa diselamatkan karena cepatnya penanganan dokter, dan di saat itu keadaan Hasniati semakin lama semakin membaik. Namun sayangnya untuk Hasanuddin yang sudah melakukan operasi pengangkatan peluru, keadaannya semakin hari justru semakin memburuk, dan pada akhirnya
dia meninggal dunia tepat pada tanggal 29 Mei tahun 2020 di RS Pelamonia. Dari kejadian tersebut, istri dari Hasanuddin benar-benar kaget. Dia tidak menyangka kalau suaminya justru main belakang, dan main belakangnya dengan orang terdekat, yaitu sepupunya sendiri. Begitu juga dengan keluarga besar mereka. Mereka tidak menyangka kalau dua anak mereka berakhir dengan perselingkuhan yang justru memakan nyawa. Mereka selama ini tidak tahu kalau Hasanuddin dan Hasniati masih menyimpan perasaan satu sama lain. Penyesalan sudah terlambat, semuanya sudah terjadi, pihak keluarga pun tidak bisa melakukan apa-apa, dan Herman sebagai tersangka harus menjalani hukumannya, namun mendapatkan banyak respek karena dia mempertahankan harga dirinya sebagai seorang suami. Sementara itu, Hasniati bisa melanjutkan hidup, namun Hasanuddin harus menghadap ajalnya. Itulah dia sobat, cerita tentang perselingkuhan istri polisi yang berakhir sangat tragis karena suaminya memergoki sang istri selingkuh, lalu langsung menembaki sang istri dengan membabi buta sehingga menewaskan selingkuhan sang istri. Oke sobat, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita kali ini?